Bu Ratna! Keluar! Buka pintunya! Aduh, gimana nih? Harus kabur ini. Duitnya ada. Gak mungkin dong ngadepin orang-orang itu. Bu Ratna! Keluar! Bu Ratna! Saya tahu, kamu di dalam. Ayo, buka pintunya! Bu Ratna! Keluar! Kamu cegat-cegat. Mau lari kemana? Ampun, Kak, gini. Nanti saya jelasin, nggak begitu. Pak, maaf, Pak. Nanti saya jelasin, kasih saya waktu, Pak. Bener. Bu, ini ada apa, Bu? Lo gak usah ikut campur ya. Ibu ini punya hutang sama bos kami. 100 juta. 100 juta? Ibu punya hutang 100 juta, Bu. Iya, banyak banget ya. Tapi bukan ibu. Bapak kamu mati meninggalkan utang. Jadinya kita nih begini susah. Pak, saya janji dalam waktu seminggu mantu saya tuh dapat duit. Nanti akan dibayar. Ya, Alif ya? Bener ya? Ingat, dalam 1 minggu kalau ibu tidak bisa melunasi utang ibu sebesar 100 juta, ibu akan tahu akibatnya. Ayo. Aduh, selamat. Bu, ibu kok bilang sama mereka kalau aku tuh punya uang 100 juta minggu depan? Aku nggak punya uang sebanyak itu, Bu. Ya makanya cari sampai dapat. Kalau enggak ya udah, kamu cerai aja sama anak ibu. Ibu. Apa lagi sih? Apa? Semua utang ibu tuh dilimpahin ke Mas Alif. Ibu kan tahu kita tuh cuma dapat penghasilan dari dagang kelontongan, Bu. Makanya cari suami jangan yang miskin. Kamu jadi perempuan harus pinter. Hidup itu harus realistis, ya. Kamu tuh ya jangan mau dong dikasih uang 20.000 buat belanja sehari, mana cukup. Ibu kenapa sih yang ada di pikiran ibu tuh cuma uang dan uang sih, Bu? Bu, aku cinta sama Mas Alif. Karena Mas Alif suami yang soleh dan bertanggung jawab. Hidup kalau cuman sama cinta gak bakalan lama. Makanya mikir harus pakai duit. Pergi sana, pergi udah sana pergi. Kamu harus cerai dengan anak ibu. Ibu nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa cerai sama Mas Alif. Mas Alif itu suami aku, Bu. Bu, ibu jangan marah-marah dulu, Bu. Ibu tenang. Iya, ibu akan tenang kalau kamu mendapatkan uang seperti yang ibu mau. Sana pergi. Pokoknya ibu kasih waktu 1 minggu. Kalau enggak, jangan balik. Kamu harus cerai. Titik. Ibu. Mas. Masuk. Ibuku sangat materialistis. Dia memaksaku untuk berpisah dengan Mas Alif. Padahal Mas Alif adalah suami pertamaku yang aku cintai. Tak lama, aku dipaksa untuk menikah dengan 2 laki-laki lain. Aku memiliki seorang bayi. Setelah menikah dengan 2 laki-laki itu, hidupku penuh dengan malapetaka. Tapi ibu tidak pernah merasa puas. Bahkan aku dipaksa menikah dengan laki-laki lain. Kamu harus ketemu sama Baron. Aku nggak mau, Bu. Kenapa? Apa ibu belum puas nih sabatin aku, Bu? Aku malu, Bu, sama tetangga. Umur aku udah 22 tahun dan aku udah 3 kali kawin cerai. Aduh, peduli amat sama tetangga. Biarin aja mereka ngomongin seperti itu. Yang penting hidup kamu senang, banyak duit. Udah itu aja. Aku tetap nggak mau. Kamu berani ngelawan ibu, ya? Berani? Mau ibu tampar berapa kali pun aku tetap nggak mau. Jangan kurang ajar sama ibu. Sini. Bu, jangan, Bu. Ibu mau kemana, Ibu? Ibu Lepas. kemana, Bu? Lihat, ibu akan kasih anak kamu ke orang. Karena kamu nggak mau nurutin apa kata ibu. Jangan, Bu, jangan. Ya udah, jangan. Ibu lempar nih anak. Ibu. Ibu lempar deh. Iya, Bu. Iya. Hei, pilihan ada di tangan kamu ya, Amarah. Kamu pilih, mau ikut aturan ibu atau ibu lempar nih anak. Iya, Bu. Iya, aku mau, Bu. Bener ya? Nih. Gitu aja. Banget. Bagaimana?
saksi sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini Bu. Ibu, jangan sampai anak saya tahu kalau bayinya diadopsi sama ibu ya. Baik, Bu. Ini uang. Terima kasih. Wah, pergi jauh nih bayi ya, jangan kembali lagi. Oke. Amara, Ibu dari mana aja sih, Bu? ibu lagi ada urusan tadi. Bu, Safia di mana, Bu? Ada di rumah? Ibu ninggalin Safia sendiri di rumah, Bu. Aduh, tenang aja. Tadi ibu ninggalin dia lagi tidur, jadi kamu nggak usah khawatir. Kan ibu cuma sebentar ke sini. Ya ampun, Bu. Safia kan masih anak kecil, Bu. Kalau kenapa-napa sama Safia gimana? Udah, nggak usah dipikirin. Kan cuma sebentar. Nanti kan ibu balik. Amara? Mas Alif? Hah? Kamu ngapain sih nyamperin laki-laki miskin ini? Hah? Kamu kan udah cerai. Rupanya Amara sudah menikah lagi sama laki-laki lain. Oh, tukang kelontong keliling ini mantan suami kamu. Amara! Udah, tenang aja, nggak usah emosi. Udah, mereka kan sudah bercerai. Nggak mungkin mereka balik lagi. Lagi pula Amara kan sekarang udah jadi istri kamu. Mas, kamu kok tega sih, Mas? Ayo, pulang Amara. Enggak. Ayo Amara. Mas Alif. Amara! Mas. Wah! Nak Baron, sekarang ibu titip Amara ya. Udah jadi tanggung jawab kamu kan? Iya, Bu. Tenang aja. Amara sekarang tanggung jawab saya. Iya. Ya, sayang? Ibu, Ya. aku titip Safia ya, Bu. Tenang aja, nanti ibu yang urus ya. Nah, ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mas. Aduh, Mas, tangan aku sakit, Mas. Kamu apa-apaan sih? Di depan aku kamu masih aja ngejar mantan suamimu. Kamu masih cinta sama dia? Kamu anggap aku ini apa, Amara? Ayo, masuk! Hari ini kamu gak boleh kemanapun, Amara. Apa sih izin aku? Mas, kamu mau ngapain, Mas? Kamu usah takut, sayang. Mas! Ya! Wah, lagi. Ah! Ah! Mati lagi dah. Amara! Amara! Iya, Mas. Panggil lama banget nyautnya. Maaf, Mas, tapi aku baru habis nyuci tadi. Nyuci. Nih, handphone mati. Tolong kamu betulin. Mas, tapi aku nggak ngerti caranya benerin handphone. Kamu ini bisanya apa sih, Kak? Aku itu nyari istri yang bisa ngelakuin apa aja. Sekarang betulin. Bawa tukang servis. Aku udah nggak tahan. Aku harus kabur dari rumah ini. Buruan! Ibu. Aduh, kenapa kamu nangis? Kenapa? Ibu, aku takut sama Mas Baron, Bu. Mas Baron tuh sering banget marah-marah sama aku dan dia kecanduan game online, Bu. Udah nggak apa-apa, dia mau kecanduan apapun juga terserah dia. Yang penting kamu dikasih duit, hidup senang, udah selesai. Bu, hidup aku tuh sekarang tertekan. Ibu nggak ngerti banget sih. Ya udahlah, emang kenapa sih? Udah ikutin aja, udah nggak usah nangis. Ah, kamu tuh nurut deh sama ibu. Oh, Bu, Safia di mana, Bu? Aku mau ketemu sama Safia, Bu. Ibu kok diam aja, Bu? Ibu Safia kemana? Ibu, aku mau lihat Safia. Ibu. Kok Safia nggak ada, Bu? Anak kamu udah ibu kasih orang diadopsi.
Ibu keadopsi, kasih Safia ke orang lain, Bu. Ibu tega banget sih, Bu. Safia itu cucu ibu sendiri loh. Udah, gak usah teriak-teriak, kenapa sih? Semua ini ibu lakukan demi kebaikan kamu dan anak kamu. Dia enak kok, diadopsi sama orang kaya. Pasti hidupnya masa depannya akan senang. Ibu-ibu gak pernah pikirin ya perasaan aku, Bu. Biar gimana pun aku tuh ibunya Safia, Bu. Safia tuh butuh aku. Udah stop ah, gak usah teriak-teriak. Ibu, di mana Safia, Bu? Aku mau ketemu sama orang tua asuhnya, Bu. Bu, antar aku, Ibu. Walaupun kamu paksa, ibu tidak akan kasih tahu. Amara! Amara! Kamu kenapa sih? Baru 2 hari jadi istri saya udah mau main kabur aja. Udah jangan teriak-teriak nak Baron. Gak enak didengerin tetangga sini pada gosip. Amara datang ke sini kangen sama ibu. Wajar dong seorang anak kangen sama ibunya. Ya, gak apa-apa kan? Apa-apa itu harus izin saya, Bu. Harus mau kemana pun tetap izin. Iya. Sekarang ayo pulang. Ayo. Aku gak mau. Pulang! Pulang! Kamu ya, disuruh benerin handphone malah ke rumah ibumu sendiri. Mulai sekarang, kamu nggak boleh keluar kamar tanpa izin aku. Awas, kalau keluar kamar, kamu tahu sendiri akibatnya. Dengar! Iya. Setelah menikah dengan Baron, hidupku makin menderita. Ternyata Baron adalah pecandu game online dan sangat kasar. Hidupku dibuatnya bagai di neraka. Habis borong ya, Bu? Iya, belanja nih. Ya, biasalah barang-barang branded. Yang sale juga banyak sih, tapi saya nggak main barang-barang sale. Gimana gitu kayaknya. Enak banget ya jadi Bu Ratna. Oh, maksudnya mantu saya, iya, udah kaya, baik banget. Saya disuruh belanja, dikasih kartu kredit, katanya terserah mau belanja apa aja gitu. Seneng deh. Tapi kasihan ya anaknya si Amara. Kenapa emang? Masa masih muda udah 4 kali nikah? Bu, gak usah ngurusin keluarga saya ya. Urus aja urusan ibu sendiri. Gak ada kerjaan banget sih. Jeng, siapa juga mau ngurusin keluarga Jeng? Urusan saya juga banyak. Itu barusan ngurusin keluarga saya. Dasar emang ibu sirik aja. Udah, saya gak ada waktu buat tetangga yang reseh. Sombongnya. Ayo Bu. Amara! Anak! Mau kabur kemana lagi? Hah? Ampun, Hah? Baron, sakit. Ampun, Baron. Ampun. Pakai tabrak lagi. Bodoh ah. Baron, kamu saya tuntut 500 juta. Karena kamu sudah nyakitin anak saya. Dasar kamu perempuan matre. Dari mana saya dapat uang 500 juta? Mana saya tahu. Dasar kamu laki-laki macam apa berani sama perempuan. Yang aku inginkan aku cuma bisa bercerai dari Mas Baron. Aku nggak butuh uang 500 juta. Enak aja kamu main langsung cerai. Nggak bisa. Pak polisi, dihukum laki-laki ini ya. Saya tuntut 500 juta. Jangan dilepasin nih kayak begini. Bahaya. Dasar perempuan. Situ yang jualannya sendiri. Siapa? Tenang Pak, Bu. Semua ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Gak bisa, dia ngomongnya kurang ajar sih. Kalau begitu saya nggak akan mau menikah dengan Amara. Saya juga nggak mau nikahin anak saya dengan kamu. Gampang kan cari duit? Harusnya nih
Amara belajar nih cari duit tuh kayak begini. Bu Ratna punya anak kok dijadiin modal umpan laki-laki duit ya. Iya, kasihan si Amara hidupnya tertekan sama ibunya. Udah gitu sering disiksa lagi sama suaminya. Apa-apaan nih? Ngegosip, kerjaan cuma ngegosip aja, nggak ada kerjaan lain. Udah sana pergi, jangan lewat sini. Gosip banget sih. Sana, jangan lewat sini. Heran, tetangga-tetangga kerjanya begitu aja sirik. Gosip dulu, sebel. Resek tuh tetangga. Ada apa sih, Bu? Itu biasa tuh ibu-ibu tetangga pada ngegosip aja kerjaannya, sebel ibu. Malah ibu nyesel banget, kenapa ya? Kepikiran deh, harus nuntut Baron 500 juta, harusnya kan 5M, ya nggak sih? Astagfirullahaladzim, Bu. Jadi ibu cuma manfaatin rasa sakit aku, penderitaan yang aku alami cuma untuk memperkaya diri ibu sendiri. Hanya ibu sendiri? Enggak dong, kan kamu juga ikut nikmatin. Ini kan hasil jerih payah ibu, gimana sih kamu? Apa yang aku nikmatin, Bu? Suami aku semuanya kecuali Mas Alif tuh nggak ada yang beres, Bu. Semua nyiksa aku loh, Bu. Dan ibu enak-enakan hidup mewah di atas penderitaan aku. Denger ya, 22 tahun. Nih ya, kamu harus inget nih, 22 tahun ya ibu ngerawat kamu ya, ngedidik kamu. Belum lagi nih, 9 bulan ibu mengandung kamu. Terus ibu nyekolahin kamu. Udah sewajarnya dong ibu menikmatin ini semua. Jadi maksud ibu aku harus membalas hutang budi kepada ibu dengan menikah dengan... Iya. Kalau perlu nggak usah diminta, kamu harus ngasih. Itu tugas seorang anak kalau udah gede. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku bersyukur bisa terbebas dari Mas Baron. Dan berharap ibu mau membiarkan aku menjalani kehidupanku sendiri. Tapi ternyata tidak. Ibu selalu punya rencana jahat untuk membuat hidupku makin menderita. Mobil-mobil di sini memang saya kan Tante, tapi kondisinya masih bagus semua. Kalau Tante minat, Tante boleh pilih yang mana aja Tante. Dan ini kartu nama saya Tante. Wah, hebat juga ya. Ini jadi usaha kamu sendiri ya? Luar biasa, masih muda, keren. Pasti istri kamu beruntung loh punya suami kayak kamu. Saya masih single Tante. Hah? Susah memangnya cari istri? Kenalin aja sama anak tante cantik banget. Cuma kesian, dia ditinggalin sama suaminya. Tapi tante yakin, kamu ketemu langsung suka. Saya jadi penasaran pengen ketemu sama anak Tante. Ya, nanti dikenalin. Jadi gimana Tante pilih yang mana mobilnya? Kan tadi mesin-mesinnya udah dicek semua, masih oke gak? Masih bagus semua? Masih bagus semua ya, tante kayaknya milih yang mobil yang nomor 3 aja deh. Mobil itu Tante? Iya, nggak apa-apa kan? Tante pilih yang tepat banget. Mobil itu cocok banget sama Tante. Ya dong, tante tahu selera tante seperti apa. Saya kasih diskon 10% buat Tante. Udah seharusnya dong dapat diskon. Tuh. Nanti diantar ke rumah kan? Iya Tante, nanti saya sendiri yang kirim mobil itu ke rumah Tante. Kebetulan banget kamu datang, langsung tante kenali sama anak tante. Iya. Permisi. Iya Tante. Iya. Makasih Tante ya. Ya. Itu kan Amara. Astaga tuh anak bikin malu. Pakai jualan keliling lagi. Aduh, gak beres tuh anak. Tante, jadi anak Tante ada di rumah? Ya biar saya sekalian kenalan sama dia Tante. Tapi tadi dia bilang mau ke salon dulu. Tapi salonnya deket kok, nanti gampang. Tante panggil dia ya. Ayo. Iya Tante. Amaranya lagi ke salon. Salonnya deket kok, tante susul dulu ya. Kamu tunggu di dalam aja tunggunya. Enggak apa-apa, sini aja Tante. Oh di sini aja ya udah. Tunggu ya sebentar ya. Silakan. Kamu nih apa-apaan sih? Ibu aja malu punya mantu jualan kelontongan begitu. Kamu sekarang ikut-ikutan jualan kelontong. Ibu yang penting kan halal, Bu. Aku mandiri, Bu. Enggak, udah kamu jangan ngebantah deh. Ini kenalkan anak saya. Cantik kan? Firman. Amara. Ya, tapi kesian ditinggal sama suaminya. Suaminya jahat banget. Bilangnya tadi ke salon, padahal habis jualan keliling.
Ya udah kalau gitu tante saya pamit dulu ya. Soalnya saya masih ada meeting sama klien ya, ngebahas tentang batu bara yang di Kalimantan. Kamu punya batu bara? Ya punya tante, sekitar luasnya 8.000 hektar lah. Besar juga ya? Ya udah kalau gitu saya pamit tante. Oh, iya. Mari ya, Mara. Iya. Permisi. Ya. Wah, kamu denger nggak? Dia punya tambang batu bara, punya showroom juga. Pilihan ibu kali ini tepat. Kamu harus menikah sama laki-laki itu. Aku nggak mau, Bu. Aku mohon sama ibu, aku mau tahu siapa yang ngadopsi Safia, Bu. Aduh, udah deh kamu tenang aja, nggak usah mikirin anak kamu. Udah diadopsi sama teman ibu, udah tenang. Ya kalau gitu antar Amara sekarang, Bu. Kamu harus menikah dulu dengan laki-laki pilihan ibu. Aku tetap nggak mau, Bu. Oke, kalau kamu nggak mau, berarti kamu tidak bisa ketemu dengan anak kamu selama-lamanya. Gimana? Pilihan seperti biasa ada di tangan kamu. Jangan lama-lama ya mikirnya. Pakai. Bu, kita mau kemana, Bu? Gak usah banyak nanya, nurut aja sama ibu. Ayo cepet, kita harus kondangan ke rumahnya teman ibu. Buru, aduh lama banget sih, cepetan. Ih, cepet ganti. Cepet. Bu, emang siapa yang mau nikah sih, Bu? Firman. Oh, Firman yang pernah datang ke rumah kita itu. Sama siapa, Bu? Ya sama kamu. Apa, Bu? Ibu paksa aku nikah sama Firman? Enggak, aku nggak mau, Bu. Kamu dengar sendiri kan? Tetangga-tetangga tuh bilang apa ke kamu? Kamu tuh dihina-hina, Amara. Ibu tuh kasihan sama kamu. Makanya ibu menikahkan kamu dengan Firman. Biar hidup kamu enak. Kamu nggak malu, ibu juga nggak malu. Ibu kenapa sih, Ibu? Ibu nggak puas nyakitin hidup aku, Bu. Hidup aku udah hancur dan menderita. Ya udah, kalau begitu, ibu sakitin anak kamu. Ibu nggak mungkin kan nyakitin cucu ibu sendiri, Bu. Kamu pikir ibu nggak berani? Udah, sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mengikuti apa mau ibu atau anak kamu ibu sakitin. Ibu cuma mau gertak aku kan, Bu. Ibu nggak mungkin nyakitin Safia, Bu. Begitu, memang kelihatannya ibu cuma gertak ya. Halo, habisin aja anak itu. Ibu, jangan, Bu. Ibu, jangan. Aku nggak mau, Bu. Jangan sakitin Safia, Bu. Aku mau nikah sama ibu. Aku mau, Bu. Heran kamu nih. Oke, batal. Ayo. Alhamdulillah, calon pengantin wanitanya sudah datang. Maaf terlambat. Duduk. Mari kita mulai. Ibu sengaja menggunakan Safia untuk menekan aku agar aku mau menikah dengan Mas Firman. Aku seperti menjalani kehidupan yang selalu diatur oleh ibuku. Rasanya saat itu aku ingin mengakhiri hidupku saja. Ini kunci mobil. Kunci mobil? Iya, mobil baru buat kamu. Makasih ya, Mas. Tapi sepertinya aku belum membutuhkan mobil. Aduh, bagaimana sih Amara dikasih mobil sama suaminya kok ditolak? Firman, makasih ya, kamu baik banget perhatian sama anak ibu. Iya tante. Iya Bu, sama-sama. Lagian apa sih yang nggak buat Amara? Ibu beruntung banget lo punya mantu seperti kamu. Dikasih mobil sewaan aja udah seneng banget. Ini nggak seberapa. Sebentar lagi giliran kamu yang harus royal ke aku. Ya udah kalau gitu aku ke showroom ya Bu. Oh iya. Bentar Bu. Ya halo. 3 unit mobil. Oke. Beli mobil lagi? Iya Bu. Ada 3 unit mobil orderan lagi Bu. Oh. Tapi sayangnya uang aku itu udah keputar semua di bisnis aku batu bara yang di Kalimantan itu. Oh. Sebenarnya aku bisa aja pinjam uang ke bank, tapi ya pasti butuh jaminan. Iya bener, emang ribet urusan sama bank. Pasti lama dong. Kalau saja ada investor yang mau minjemin sertifikat rumahnya buat modal usahaku, aku bakal kasih 30% buat dia, Bu. 30%? Sebentar. Ini
sertifikat rumah ibu, kamu nggak usah cari investor lain. 30% kan? Bener nggak 30%? Ya jangankan 30%, Bu. 50% aja kalau buat ibu, pasti aku kasih. 50%? Iya, ambil. Ya udah kalau gitu aku pamit buat ngurusin orderan mobil itu, Bu ya. Cepet. Mari, Bu. Ya. Aduh, luar biasa nih. Ibu kenapa sih kasih sertifikat rumah kita sembarangan? Otak kamu tuh kecil, tentang bisnis nggak ngerti apa-apa, udah diem aja lah. Baron ngapain kamu di sini? Kamu dan ibumu udah bikin Sarah di penjara. Sekarang kamu tahu balasannya. Keluar kamu. Keluar! Amara! Apa-apaan kamu? Mas. Kamu selingkuh ya? Mas, kamu salah paham, Mas. Ini nggak seperti yang kamu lihat, beneran. Brengsek lo ya. Pergi lo, Lan, lo. Pergi! Jadi nih kelakuan kamu kalau aku nggak ada di rumah. Mas, aku nggak pernah selingkuh, Mas. Sumpah, Mas. Demi Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain. Kamu masih aja ngelak ya? Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Nah Firman jangan teriak-teriak, malu sama tetangga. Itu namanya Baron, mantan suaminya Amara yang ibu bilang orangnya tuh jahat banget, bener. Amara nggak mungkin selingkuh. Ibu puas, Bu, sekarang. Puas, Bu. Ini tuh semua gara-gara Ibu. Amara. Aku sangat takut dengan kedatangan Mas Baron waktu itu. Aku sudah trauma hidup bersama Mas Baron yang kasar. Aku takut dia menyakitiku seperti dulu lagi. Apalagi Mas Firman tipe suami pencemburu. Mau kemana kamu? Hah? Kamu gak bisa menghindar dari aku. Ampun, Baron, ampun. Bukan aku pelakunya, Ibu yang masukin kamu ke penjara. Kamu dan ibumu udah sekongkol memeras hartaku. Lepasin dia. Sini lo. Amara, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Makasih ya, Mas Alif. Udah bantuin aku. Kamu bener tapi gak ada yang luka. Apa-apa nih? Ngapain kamu ngedeketin anak saya? Kamu mau ngapain? Hah? Kamu ngapain deket-deket sama Alif lagi? Kamu kan udah cerai sama dia. Ibu, aku hampir dicelakain sama Baron, Bu. Untung Mas Alif dateng nyelamatin aku. Alasan aja. Kamu udah punya suami. Suami kamu tidak miskin seperti dia. Udah nggak usah deket-deket lagi. Ya, Ibu. Enggak. Ibu. Keterlaluan banget sih kamu, udah punya suami, masih juga ketemu sama Alif, bikin malu aja kamu tuh. Ibu, kenapa sih nggak pernah percaya sama aku, Bu? Aku udah bilang tadi aku hampir dicelakai sama Baron, Bu. Dan Mas Alif lah yang nolong aku. Kalau sampai suami kamu si Firman tahu, abis kamu tuh bisa dicerain sama dia. Cukup, Bu. Kenapa Mas Alif selalu salah di mata Ibu? Meskipun yang dilakukan Mas Alif tuh baik sebenarnya. Diam ya kamu ya. Iya, Bu. Jangan suka ngebelain laki-laki miskin itu ya, ibu gak suka. Aku kecewa sama Ibu karena Ibu sama kayak Mas Baron yang suka main kasar. Amara jangan bercanda deh. Amara! Ampun, Bang, jangan gebukin saya, Bang. Bang, saya janji, Bang. Saya akan bayar utang saya, Bang. Itu tuh janji-janji doang. Ya bener, Bang. Bener. Saya akan bayar utang saya, Bang. Jumat saya akan bayar, Bang. Jumat ya? Bener, Bang. Awas. Lu gak segan-segan ngabisin lo. Iya, Bang. Ingat itu. Ingat, Bang. Selamat ya sayang, kata dokter, kamu hamil. Jaga baik-baik kandungan kamu. Firman, Amara mengandung anak kamu. Ibu seneng banget. Apa betul itu anak aku, Bu? Jangan-jangan itu anak selingkuhannya Amara. Kamu ngomongnya begitu sih? Gak mungkin Amara selingkuh, udah jelas ini anak kamu. Nggak mungkin gimana, Bu? Jelas-jelas aku lihat dengan mata kepala aku sendiri dia sama laki-laki lain. Pokoknya aku akan cerai Amara. Enak aja, gak bisa, ibu gak setuju. Amara sedang mengandung anak kamu.
Anak kamu butuh bapak, ya kamu bapaknya. Bu, aku tuh lagi pusing mikirin gimana tambahan modal aku ini. Tapi Amara malah selingkuh. Apa hubungannya sih? Bener-bener deh kamu keterlaluan. Udah. Pokoknya ibu nggak mau kalau kamu menceraikan Amara. Masalah modal tenang aja, nanti ibu yang ngatur. Gak ada itu cerai-cerai ya. Iya, yang penting keuntungannya ibu dapat kan? Oh, pasti dapat, Bu. Ya Allah, sebenarnya aku nggak yakin kalau Mas Firman itu punya bisnis miliaran. Aku takut dia menipu ibu dengan uang investasinya. Mas, itu nyuri perhiasan sama uang ibu. Udah, diam kamu. Aku ini lagi butuh modal banyak. Nanti juga aku balikin kok. Mas, tapi bukan begitu caranya, Mas. Bisik banget kamu. Mas Firman! Mau kemana? Keburu-buru banget. Aku lagi buru-buru, Bu. Ada urusan penting. Urusan apa sih? Firman! Mas Firman! Bu! Kamu tuh kenapa lagi sih? Bu, kenapa begitu? Mas Kamu Firman. apa? Kamu berantem lagi sama suami kamu? Mas Firman barusan ngambil semua emas sama uang ibu di situ. Masa? Uang ibu? Astaga, habis? Gak disisain? Firman! Oh, jadi kamu yang sewa mobil saya. Mobil yang mana? Mobil yang itu? Terus mangkir dan gak bayar sampai sekarang. Enak aja, itu mobil saya. Dapat hadiah dari mantu saya namanya Firman. Hadiah? Iya. Itu mobil punya saya. Disewa sama si Firman. Enak aja kamu. Sini kuncinya. Jangan, kok begitu sih jadinya? Pak! Ya ampun, astaga. Ibu udah ditipu nih. Aduh, pusing. Ibu. Ibu ditipu sama Firman. Kurang ajar. Ternyata mobil itu mobil rental. Ibu, sabar ya, Bu ya. Aduh, uang ibu habis. Harta bisa dicari lagi, Bu. Sabar ya. Enggak susah payah. Ibu numpukin uang, numpukin harta. Aduh, kenapa jadi begini sih? Habis semuanya. Ini gimana masa ibu jatuh miskin? Bu, udah sih, Bu. Harta tuh kan bisa dicari lagi. Yang paling terpenting sekarang ibu nggak usah percaya lagi sama orang lain. Nanti kita ketipu lagi kan. Bu, terus aku gimana sekarang? Aku hamil dan Mas Firman kan udah menghilang. Berisik banget tuh, tahu kepala ibu rengat. Masalah kandungan kamu mah gampang. Tinggal gugurin selesai. Masalah uang ibu gimana? Apa bisa balik? Gak bisa. Astagfirullahaladzim, Bu. Itu dosa, Bu. Dan aku nggak mau ngegugurin anak yang nggak berdosa ini. Akhirnya, ibu dan aku tahu kalau Mas Firman itu adalah seorang penipu. Mas Firman sudah mengambil semua uang dan emas ibu. Harusnya ibu sadar. Karena semua kejadian itu merupakan teguran dari Allah. Tapi ibu nggak mau sadar. Bu, lihat tuh si Amara. Kasian banget ya, hamil kagak ada bapaknya. Ya gitulah, kalau biasa gonta-ganti suami, itu juga yang dikandung nggak tahu anaknya siapa. Suaminya nggak ada yang ngaku. Apa-apaan nih? Hah? Mulut tuh pada dijaga. Sembarangan banget kalau ngomong. Usil, ngegosip mulu kerjaannya. Suami anak saya tuh sibuk, lagi di Kalimantan batu bara. Kalau nggak tahu jangan ngoceh terus dong. Sana. Jangan lewat sini kalau ngegosip. Sana. Ayo, Bu. Di sana. Heran. Gak ada kerjaan lain. Ngoceh aja ngomongin orang. Bukan ngurusin rumahnya sendiri. Ibu udahlah, Bu. Ya semuanya juga udah terjadi. Aku yang lebih sakit, Bu. Ibu nggak pernah kasih aku pilihan kan? Aku masih sakit semenjak aku kehilangan Safia. Dan sekarang juga hidup aku udah hancur karena Mas Firman.
Bu Ratna. Siapa ya? Kok tahu nama saya? Menantu Anda tuh pinjam duit sama bos kami. Firman maksudnya? Ya benar, betul. Ya, yang utang dia bukan saya. Tagihnya ke sana, jangan ke saya dong. Bu, kalau Firman nggak ada ya ibu berarti yang harus bertanggung jawab. Enak aja, Firman bukan anak saya, cari sendiri. Bu, menantu Bu. Enggak ada. Ibu ada apa sih? Aduh, ibu dikejar-kejar sama rentenir. Keterlaluan banget sih si Firman. Dia pinjem uang sama orang, jadi kita nih yang kena nih. Aduh bener-bener deh, uang hasil simpenan dari Baron juga habis semuanya sama si Firman. Tuh kan Bu, ini terjadi kan karena ulah ibu sendiri. Kamu jangan ceramain ibu ya, jangan nyalain ibu dong. Ibu nih jadi korban juga. Aduh, bangkrut semuanya habis sama Firman, gimana ini? Ya, makanya Bu, mulai sekarang kita hidupnya apa adanya aja karena nggak menjamin juga kita punya banyak harta. Udah stop, nggak usah ceramain ibu. Woi, buka woi! Buka! Woi! Kalian keluar dari rumah ini sekarang juga! Nggak bisa dong, saya bertahun-tahun tinggal di sini, di rumah saya. Mendingan keluar sana, keluar. Bu! Si Firman itu pinjam uang sama bos kita. Dan rumah ini jadi jaminannya. Kok bisa begitu? Nggak bisa. Nggak, keluar. Pokoknya ibu keluar dari sini. Nggak mau. Iya bang, jangan ikut campur ya. Akhirnya kami terusir dari rumah kami. Dan aku harus melahirkan lebih awal. Itu semua karena keserakahan ibu. Dan kami pun jadi gelandang. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi untuk meyakinkan ibu. Karena selama ini aku menderita karena keserakahan ibu. Ibu udah capek hidup begini terus. Jalan nggak tahu mau kemana lagi. Mendingan ibu bunuh diri aja. Bu! Ibu! Ya Allah! Ibu! Ibu ya Allah! Astagfirullahaladzim, ibu kenapa Bu? Bu, maaf ya Bu ya, saya nggak lihat kalau ada ibu di pinggir jalan. Tapi kaki saya jadi sakit nih. Ibu berdiri. Gak bisa bergerak, kakinya sakit banget nih. Ayo Bu, saya antar ke rumah sakit aja. Aduh, cobaan apa lagi sih kok begini? Sekali lagi saya benar-benar minta maaf ya Bu. Iya. Sebenarnya kalian mau pulang kemana? Biar saya antar. Kami udah nggak punya rumah. Mantu saya udah mengusir kami dari rumahnya, jadi nggak tahu harus kemana. Aduh, tapi kaki ibu sakit banget nih. Ya udah Bu, sebenarnya saya ini punya rumah yang nggak saya tempatin. Ibu boleh tinggal di situ buat sementara. Ya, anggap aja ini sebagai permohonan maaf saya sama ibu. Oh, baik banget sih. Jadi kami berdua boleh tinggal di rumah kamu. Iya Bu, ayo naik mobil saya sekarang, saya antar ke sana. Iya, tapi kaki ibu diobatin dulu ya. Iya Bu. Iya, hati-hati ya Bu. Iya. Rumah saya ini memang jarang ditempatin. Jadi bisalah buat tempat tinggal ibu dan juga Amara. Ya ampun, rumahnya bagus banget. Orang kaya nih, harus dimanfaatin nih. Nggak boleh disia-siakan. Bu Ratna kenapa? Masih sakit kakinya? Iya sih, sebenarnya masih sakit. Tapi sakit kaki saya nggak seberapa dibanding dengan kehidupan ibu. Sama anak ibu nih kesian banget. Jadi kita diusir, hidup kita luntang-lantung di jalanan kayak begini. Harta kami semuanya dikuras sampai habis. Jahat banget suaminya. Bu, udah Bu, nggak usah ungkit-ungkit lagi Bu. Nggak apa-apa, anggap aja saya ini keluarga. Siapa tahu aja saya bisa bantu. Makasih. Amara! Amara! Sini kamu. Iya Mas. Percuma ya, aku kasih kamu tiap bulan uang, tapi kamu nggak masak. Mas, anak aku tuh lagi sakit dan rewel. Jadi aku nggak sempet masakin kamu. Anak kamu itu kan bisa kamu titip sama ibu kamu. Atau kamu sewa babysitter, bisa kan? Mas, tapi aku mau ngurus anak aku sendiri. Percuma ya aku nikah sama kamu. Kalau yang kamu urusin itu anak kamu lagi. Mas, karena aku baru kali ini nggak masakin buat kamu, jadi aku mohon kamu ngerti ya Mas. Berani jawab kamu, ha? Berisik!
marah-marah, namanya juga anak bayi, ya begitu nangis terus. Maklum lah. Surya, ibu minta uang dong buat berobat nih. Rasa nyerinya kambuh lagi. Ah, uang apa lagi sih, Bu? Baru kemarin juga minta, sekarang udah minta lagi. Ah, uang berobat kaki aja sampai puluhan juta. Kamu sadar nggak? Kaki ibu kenapa bisa begini? Gara-gara kamu. Sekarang malah jadi luka dalam. Nyeri nih ibu. Ibu minta duit buat obat. Uangnya belum ada, Bu. Pokoknya ibu minta duit. Awas ya kalau enggak ya. Itu tuh kelakuan ibu kamu. Tiap hari minta uang terus. Ini nih yang bikin aku jengkel. Ibu kamu itu pura-pura pincang biar bisa memeras aku. Ibu pura-pura pincang, Mas. Ya iyalah. Orang kemarin aku lihat dia baik-baik aja waktu jalan. Oh, jangan-jangan kamu dan ibu kamu itu sekongkol buat menjebak aku ya? Ya ampun, ya Allah nak, panas kamu tinggi banget sih. Ya ampun, gimana nih? Mas, aku bisa nggak minta uang untuk berobat anak aku? Nggak ada uang. Uang aku tuh udah habis dikuras sama ibu kamu. Tolong Mas, anak aku sekarang panasnya tinggi banget. Itu kan anak kamu, bukan anak aku kan? Minta dong sama bapaknya, masa aku juga yang ngurusin? Mas, tolong aku sekali ini aja Mas. Masalahnya sekarang aku nggak punya uang sepeser pun dan anak aku tuh demamnya udah tinggi banget nih Mas. Ah, bodo amat, aku nggak peduli. Mas Surya, Mas. Ibu dari mana aja Bu? Belanja, kenapa emangnya? Bu, aku butuh uang, Bu. Anak aku demam banget, panas, Bu. Gimana nih, Bu? Ya udahlah, minta aja sama suami kamu. Bu, jangan Mas sama udah ibu. gak kasih aku uang, Ibu. Tahu ibu nggak ngerti. Sayang. Maafin Ibu, nak. Ibu gak bisa ngerawat kamu. Udah nggak usah nangis, ikhlasin aja. Namanya ajal yang nggak ada yang bisa mencegah. Lagi pula bapaknya nggak bertanggung jawab, tuh biarin aja lah, ikhlasin ya. Jadi maksud Ibu karena Mas Firman menghilang dan gak bertanggung jawab jadi anak aku meninggal gak apa-apa gitu, Bu? Bu, aku udah sangat menderita karena keserakahan Ibu. Aku udah kehilangan anak aku 2 kali, Bu. Dan ini tuh gara-gara Ibu. Harusnya kamu tuh bersyukur. Udah beberapa kali jadi janda, masih ada laki-laki yang mau menikahkan kamu. Aku sangat kecewa dengan Mas Surya dan Ibu yang mengakibatkan anakku meninggal. Harus berapa lama lagi aku bertahan menahan cobaan ini? Karena kesalahan Ibu, aku sudah kehilangan kedua anakku. Dan Mas Surya, ternyata dia sudah menipu aku. Hidupku begitu hampa. Aku bagaikan sudah kehilangan semangat hidup. Oh, jadi ini perempuan yang mencoba merebut suami aku. Mas, jadi ini istri kamu, Mas? Tega kamu ya, Mas? Apa sih kurangnya aku? Apa dia karena lebih muda, Mas? Bukan gitu, Ma. Aku bisa jelasin. Mas, kamu tega ya, Mas? Kamu bohongin aku. Kenapa dari awal kamu gak bilang kamu udah nikah, Mas? Sekarang kamu putusin, pilih dia atau aku? Ya aku pilih kamu lah, Ma. Nggak mungkin aku pilih dia. Kamu dengar kan barusan suami aku bilang apa? Suami aku milih aku daripada kamu. Sekarang juga kamu pergi dari rumah aku. Sekarang kamu pergi. Pergi. Udah bilang dari rumah aku. Berani-beraninya ya sama anak saya ya. Oh, jadi ini ibu pelakor itu. Ibu kan yang ngajarin. Sembarangan kalau ngomong. Udah jelas-jelas suami kamu yang kecintaan dengan anak saya. Lihat aja sendiri kelakuannya, ya kan? Nggak tahu malu, ibu kan sengaja mau ngejual anak ibu. Karena uang suami aku. Hah?
harus dihajar nih perempuan. Jalan. Ibu, jangan. Udah. Astagfirullahaladzim, Bu. Ma, bangun, Ma. Ma. Dia kenapa, Bu? Hah, kalian apakan ini sama saya? Saya akan laporin ini ke polisi. Polisi? Enggak. Bu! Ibu! Pak, bukan saya yang membunuh istrinya Pak Surya, Pak. Memang dia pelakunya, Pak Polisi. Dia juga yang merencanakan untuk menjebak dan memeras saya. Mas, kamu tega banget, Mas. Mas, jelas-jelas aku nggak bersalah, kamu tahu itu. Ibu bisa menjelaskan di pengadilan. Ibu juga bisa memakai pengacara untuk membela diri ibu. Pak, tapi Mari, saya Bu. nggak bersalah, Pak. Pak, Mas, tolong aku, Mas. Penderitaanku seakan tidak pernah berakhir. Kini aku mendekam di penjara karena kesalahan ibu. Sementara aku nggak tahu di mana ibu berada. Lagi-lagi pernikahanku hancur. Dek, hati-hati, Dek. Sini saya. Ya ampun. Sayang, ya ampun. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Tante. Safia, astagfirullahaladzim. Nah, kamu gak apa-apa kan? Ayah kan udah bilang kamu hati-hati kalau misalnya jalan. Mas Alif? Amara? Safia. Ini Safia anak aku, Mas. Iya. Ya Allah. Mama kangen banget sama kamu. Terima kasih ya Allah. Safia. Dulu ibu mau buang Safia. Tapi aku lihat. Dan akhirnya aku minta izin sama ibu supaya aku bisa ngurus Safia. Mas, terima kasih ya kamu udah ngerawat Safia dengan sangat baik. Padahal kan kamu udah sangat menderita karena ibu. Dan Safia sebenarnya bukan anak kamu. Justru aku yang kasihan sama kamu. Karena kamu udah lebih banyak menderita daripada aku. Ibu sekarang udah hilang, Mas. Dan hidup aku benar-benar hancur karena ibu. Amara, aku masih cinta sama kamu. Aku mau kita membangun kehidupan yang baru. Tapi aku udah banyak ngecewain kamu, Mas. Dan rasanya aku nggak pantas untuk dapetin cinta kamu lagi. Amara, aku sayang sama Safia. Dan kamu itu ibunya Safia. Gimana kalau kita rujuk kembali? Ini semua demi kebahagiaan Safia. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih karena kamu sudah sangat peduli sama aku dan Safia. Sayang, Ayah tuh lagi sibuk, jadi Mama lagi bantuin Ayah. Nggak apa-apa kok. Aku bisa ngelayanin tamu sendirian. Kamu ajak Safia beli mainan sana. Ya udah kalau gitu kita beli mainan sekarang ya. Yaudah aku jalan dulu ya, Mas ya. Ya sayang. Gimana? Ada yang mau dipesan lagi? Mau pesan apa? Teh manis, Mas ya? Suruh kopi aja. Indomie nggak mau, Indomie kita lagi enak banget. Hidup aku susah. Si Alif enak-enakan jadi orang kaya. Mbak tuh ngapain? Mbak ngebakar rumah orang? Awas. Ya salah, Bapak salah. Kamu kan yang bakar. Tolong! Ada yang bakar rumah orang, tolong! Tolong, kebakaran! Woi! Tolong! Kebakaran! Tolong! Tolong! Kebakaran! Tolong! 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 Ada kebakaran! Kebakaran! Tolong! 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 Tolong!
Astagfirullahaladzim. Ada yang kebakaran. Ini ada orang tabrakan, Bu. Iya, tolong, yuk, tolong. Astagfirullahaladzim. Tolong! Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mas, ini Ibu, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Alip. Mbak ini yang membakar rumah Pak Alip. Astagfirullahaladzim. Ibu. Kenapa sampai akhirnya hati Ibu dipenuhin sama kebencian sih, Bu? Mas. Kalau tidak bisa memaafkan ibu, maka Mbak tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu ke depan. Seorang perempuan yang baik, seorang istri yang baik adalah seorang perempuan yang sudah menyelesaikan persoalan. Kaki aja ya. Aku mau dipegangin sama mama sama ayah. Ya udah. 1, 2, 3.